Selamat datang di Registalk, tempatnya pembahasan menarik yang terhangat dan juga isu-isu terkini dari dunia sepak bola yang dibahas secara singkat dan padat. Nah, suka kesel nggak sih kalau ngelihat ada pemain yang habis kalah terus malah sok-sok nge-tweet atau post di Instagram kata-kata yang positif sambil minta maaf? Well, kita bakal bahas semuanya di episode kali ini. Sering banget ya kita melihat ada kata-kata positif penuh motivasi dan juga permintaan maaf dari seorang pemain di media sosial setiap kali timnya kalah. Biasanya mereka minta maaf ke fans dan janji untuk bisa main lebih baik dan bisa menang di pertandingan selanjutnya. Tapi postingan kayak gini jadi biasa aja, jadi generik dan sering banget dapat kritik. Soalnya fans kadang-kadang nggak butuh permintaan maaf yang diplomatis, kata-kata berbunga-bunga dan kalimat positif. Tapi lebih pengen ngelihat pemain-pemain timnya bisa tampil lebih konsisten dan lebih baik di laga selanjutnya. Nah, postingan media sosial ini nggak jarang juga dapat kritik dari pandit. Misalnya, Roy Keane bilang kalau dia sering banget nggak nyaman gitu ya. Dia sering banget sinis sama kelakuan para pemain yang berlaku seperti selebritis di media sosial. Misalnya, Paul Pogba dan juga Jesse Lingard. Ada juga Gary Neville yang mengkritik bahwa akun-akun medsos pemain kerasanya nggak natural dan nggak otentik. Karena banyak dari pemain nggak megang sendiri akunnya, tapi diserahkan ke social media manager. Makanya dia encourage para pemain untuk memegang akun media sosialnya sendiri. Tapi banyak juga yang penasaran, emang siapa sih yang sebenarnya megang medsos akun pemain ini? Nah, kebetulan BBC pernah mengangkat laporan dari isu yang satu ini. Jadi menurut BBC, ada penggunaan PR agency dalam mengurus akun media sosial pemain dan menjadi suatu hal yang lazim dan wajar banget untuk sepak bola Inggris. Tapi siapa-siapa aja di balik PR agency akun medsos pemain itu emang gak bisa disebutin. Tapi satu yang pasti, mereka ini emang beneran eksis. Contohnya, sebelum pertandingan Manchester City lawan PSG di Liga Champions, akun pribadi Phil Foden pernah nge-tweet, "Are you ready?" Terus dia mention ke Kylian Mbappe. Tweet itu akhirnya ngundang banyak reaksi dari netizen, akhirnya dihapus. Nah, menurut BBC, Foden akhirnya mutusin buat berpisah dengan agensi yang ngurus akun media sosialnya karena merasa, wah ternyata nggak efektif juga nih. Dan salah seorang perwakilan agensi juga bilang ya, mengakui ke BBC kalau sebenarnya banyak pemain gak bisa mengkomunikasikan pemikiran dengan baik pada para fans. Akhirnya mereka memilih untuk menggunakan agensi dalam mengurus akun medsos mereka. Dan orang yang sama juga mengaku sama BBC kalau dengan menggunakan PR agency, pemain ini bisa mengontrol brand dan image mereka untuk media sosial. Nah, kekurangannya memang kayak yang dibilang Gary Neville ya, bahwa akun medsos mereka jadi kerasa nggak natural, nggak otentik, dan kurang personal karena nggak diurus langsung sama pemain tersebut. Terus kenapa dong pemain milih buat main media sosial dan menggunakan agensi? Jawabannya sederhana aja. Ini adalah bisnis yang besar. Karena dengan followers dan juga engagement yang banyak, pemain bisa mendapatkan endorsement alias pemasukan yang nggak sedikit dari media sosial. Mereka udah bukan sekedar pemain lagi, tapi juga influencer. Karena ya tetap aja ujung-ujungnya duit.